Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nuela. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dan mengampu mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kimia kelas 10 semester ganjil, yaitu pada KD 3.5, membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menemukan hubungan konfigurasi elektron dengan kestabilan atom dari akibat kestabilan atom. Yang kedua adalah menganalisis terjadinya ikatan ionik dan ikatan kovalen serta sifat senyawa yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu menemukan hubungan antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dengan bentuk molekul. Yang keempat, menelaah beberapa gaya antar molekul dan hubungannya dengan sifat-sifat suatu zat. Kata kuncinya yang pertama adalah adanya kestabilan atom. Yang kedua, ikatan ionik. Yang ketiga, ikatan kovalen, ikatan logam, pasangan elektron bebas, dan pasangan elektron ikatan. Pernahkah Anda bayangkan bahwa batu yang sangat besar tersusun dari butiran pasir yang sangat lembut dan yang terikat satu sama lain? Demikian pula pasir-pasir yang sangat lembut itu tersusun dari partikel-partikel silikon dioksida yang sangat kecil. Adapun silikon dioksida merupakan gabungan dari atom-atom silikon dan oksigen. Bagaimana atom silikon dan oksigen tersebut dapat bergabung hingga akhirnya menjadi batu yang berukuran raksasa. Sekarang coba bandingkan dengan garam dapur yang berwujud padatan kristal berwarna putih. Garam dapur tersusun dari gabungan antara ion-ion natrium dengan ion-ion klorin. Ion tersebut terbentuk dan bergabung dengan membentuk garam dapur. Di sini bisa kita lihat antara atom stabil dan atom yang stabil. Gas mulia di sini sudah stabil dan di alam terdapat dalam keadaan bebas sebagai atom. Bisa dilihat di sini atom helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Elektron valensinya adalah 2, 8, 8, 8, dan 8. Sedangkan atom yang tidak stabil, contohnya litium, di sini konfigurasi elektronnya 2, 1, dan elektron valensinya 1. Nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya 2, 5, maka elektron valensinya 5. Bagaimana atom stabil dan atom menjadi stabil? Atom yang tidak stabil untuk mencapai kestabilannya dengan cara meniru konfigurasi elektron dari atom-atom gas mulia. Dengan cara, ada dua cara. Yang pertama mengurangi jumlah elektron dengan melepaskan elektron atau menambah jumlah elektron dengan menarik elektron dari atom lain. Manfaat ion elektron valensi secara bersama-sama dengan atom lain atau atom dari unsur yang sama atau atom dari unsur yang berbeda. Elektron yang digunakan bersama-sama tersebut akan membentuk pasangan elektron, sehingga dapat membentuk suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Ikatan kimia ada beberapa macam, contohnya yaitu yang pertama ikatan ionik. Terbentuknya ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom tidak stabil bergabung melalui gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif yang terbentuk oleh atom-atom tersebut dalam mencapai kestabilannya. Di sini bisa dilihat terbentuknya NaCl melalui ikatan ionik. Natrium nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya 281, dan Cl nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya 287. Natrium akan melepaskan satu elektronnya, sedangkan klorin akan menarik satu elektron, sehingga terjadi tarik-menarik antara natrium dan klorin, membentuklah natrium klorida. Sifat senyawa ionik. Yang pertama, kristalnya keras tapi rapuh.
Hal ini terjadi karena senyawa ionik dipukul, apabila dipukul akan terjadi pergeseran posisi antara ion positif dan ion negatif. Yang kedua, titik lebu dan titik didihnya yang tinggi. Hal ini karena ikatan ionik relatif kuat dari gaya elektrostatik yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif. Yang ketiga, mudah larut dalam air. Saat kristal senyawa ionik dimasukkan dalam air, gaya tarik-menarik elektrostatik dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Yang ketiga, dapat menghantarkan arus listrik. Itulah sifat-sifat dari senyawa ionik. Yang selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen di sini terbentuk apabila atom-atom tidak stabil bergabung dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Contohnya terbentuknya HCl melalui ikatan kovalen. Hidrogen nomor atomnya 1, maka konfigurasi elektronnya 1, dan klorin nomor atomnya 17, maka konfigurasi elektronnya 287. Kedua elektron yang tidak berpasangan membentuk pasangan elektron secara bersama sehingga terbentuklah ikatan hidrogen klorida. Pasangan elektron bersama disebut juga pasangan elektron ikatan dan digambarkan dengan garis min. Ya, di sini jumlah pasangan elektron ikatan memberikan informasi jumlah ikatan dalam suatu molekul kovalen. Di sini ikatan kovalen ada ikatan kovalen tunggal. Contohnya pada molekul H2, ikatan kovalen rangkap 2 pada molekul O2 dan ikatan kovalen rangkap 3 yaitu pada molekul N2. Ikatan kovalen di sini ada dua macam, yaitu ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen yaitu pasangan elektron digunakan bersama untuk berikatan yang berasal dari dua atom yang saling berikatan. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi di sini adalah pasangan elektron yang digunakan dalam pembentukan ikatan kovalen berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contohnya terbentuknya ikatan pada senyawa SO3. Kemudian ada senyawa kovalen polar dan non-polar. Polar di sini artinya kutub, yaitu senyawa yang mempunyai kutub atau bermuatan listrik negatif dan positif. Cirinya adanya perbedaan elektronegatifan dan bentuk molekulnya tidak simetris. Sifat senyawa kovalen di sini umumnya tidak mempunyai titik didih dan titik lebur yang rendah. Kemudian dalam keadaan murni tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian yang ketiga, larutan senyawa kovalen polar dalam air dapat menghantarkan listrik dan dapat membentuk molekul raksasa. Yang terakhir yaitu ikatan logam. Ikatan logam di sini adalah ikatan antar logam yang saling berikatan sangat kuat. Contohnya logam natrium, sesama atom natrium bergabung. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.